Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya, Nadia di Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga pastinya diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya hari ini, termasuk nih salah satunya juga dengan menonton webinar dari Ku Bisa tanpa kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini rekan-rekan semuanya, Ku Bisa bekerja sama dengan Indonesia Career Centers Network atau ICCN. Ku Bisa juga bekerja sama dengan Formojob, persembahan dari Google Indonesia. Ku Bisa juga pastinya bekerja sama dengan universitas tuan rumah, yaitu ada Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Dengan bangga mempersembahkan Ku Bisa Goes to Campus dengan tema yang keren sekali di pagi hari ini, yaitu temanya yang ditunggu-tunggu biasanya para mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus dan akan menghadapi dunia kerja seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Kita langsung saja teman-teman semuanya ke sesi yang pertama, yaitu sesi opening speech dari perwakilannya Universitas Negeri Malang, ada Ibu Fatmawati melalui video conference. Silakan Mas Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema pentingnya mental health dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang diselenggarakan oleh pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Peserta webinar yang saya hormati, belakangan ini isu kesehatan mental sering diperbincangkan oleh banyak kalangan, salah satunya di dunia kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita yang menghabiskan waktu untuk bekerja. Di dalam dunia kerja, tentunya kita akan menghadapi situasi ups and downs. Saat berada dalam kondisi ups, kita akan merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan dapat memberikan kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan. Meskipun demikian, tidak jarang kita akan berada di dalam kondisi downs, seperti misalnya saat kita menghadapi deadline, menghadapi tekanan dari atasan atau klien, atau memiliki rekan kerja yang kurang bersahabat. Melalui webinar ini, diharapkan terdapat knowledge transfer dan sharing pengalaman dari narasumber kepada para peserta webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang juga menyampaikan terima kasih kepada Ku Bisa yang telah menjadi mitra setia kami. Para peserta webinar yang berbahagia, dengan demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan selamat berwebinar. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Ku Bisa Goes to Campus dengan tema pentingnya mental health dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan beralih ke sesi yang kedua teman-teman semuanya, yaitu kita akan sharing-sharing bersama alumni. Salah satu alumni terbaik dari Universitas Negeri Malang ada Mas Denny Trilaksono. Halo Mas Denny, sudah bisa bergabung di sini? Oke, terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Jadi, kenapa saya memilih UM? Jadi pastinya UM ini tempatnya yang strategis di tengah kota, yang mana di belakang atau di depannya Matos ya. Kemudian di sekitarnya juga ada kampus-kampus terbaik, ada UB, ada ITN, ada UIN dan lain sebagainya. Jadi menurut saya UM ini kampus yang strategis, kemudian terkenal dengan pendidikannya ya, atau yang istilah di UM itu ada the Learning University. Nah, itu yang diunggul-unggulkan oleh UM gitu. Kemudian kompetensi-kompetensi dosennya yang luar biasa bagi saya, sehingga
bisa memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya sehingga bisa menjadi sampai seperti ini. Seperti itu. Iya, emang dari awal saya memilihnya UM. Jadi dulu waktu pertama mendaftar itu kan kita ada 2 pilihan ya, pilihan pertama dan kedua. Dan alhamdulillah saya keterima di pilihan yang pertama di UM. Gitu ya. Dan ini saran juga dari guru-guru saya, guru BK saya. Jadi waktu SMK dulu kan saya masih minim informasi ya Mbak ya. Jadi zaman tahun 2010 itu internet masih belum semasif sekarang. Jadi kalau mendapatkan informasi itu kita ya kalau nggak dari koran ya dari orang lain seperti itu. Kenapa Mas Denny memilih untuk ya udah pendidikan aja nih kalau di teknik? Gimana tuh Mas Denny? Iya. Jadi sebenarnya dulu itu saya ngincernya itu ke murninya karena di UM itu belum ada S1 murni, waktu itu adanya S1 pendidikan ya udah saya milih PTE gitu ya, pendidikan teknik elektro, karena nggak ada pilihan yang murninya. Ada tapi waktu itu D3 sedangkan orang tua juga itu menyarankan wis ambil S1-nya saja walaupun pendidikan nggak masalah gitu. Gimana sih Mas saat proses perkuliahannya? Apakah Mas karena saking cintanya dengan teknik elektronik fokus aja sama pendidikan, fokus aja di kelas, atau ikut-ikut organisasi, ikut-ikut mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, atau seperti apa nih Mas Denny? Silahkan. Siap. Jadi selama kuliah itu saya nggak hanya kupu-kupu ya istilahnya Mbak. Jadi kalau istilah mahasiswa itu kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi saya bukan tipe orang yang kupu-kupu. Jadi selain kuliah saya juga mengikuti organisasi. Jadi organisasi apa? Yang pertama itu saya mengikuti organisasi BDM, Badan Dakwah Masjid. Nah itu, jadi saya juga memikirkan selama kuliah itu gimana nih saya biar ke yang puasa itu juga fokus, kemudian ke dunia itu juga fokus gitu. Jadi ikut BDM, Badan Dakwah Masjid, kemudian ikut organisasi workshop elektro itu. Jadi 2 itu organisasi yang saya ikutin. Kemudian pengalaman-pengalaman yang lain itu saya juga mengikuti beberapa lomba. Jadi lomba-lomba yang saya ikuti itu kebanyakan lomba robotik. Di lomba land follower itu saya itu sudah mengikuti berapa kali ya, sekitar ada kalau 7 kali ikut lomba land follower itu 1 kali saya yang 1 kali juara, yang pernah juara. Dan itu pun bukan di regional Jawa Timur, itu di Jakarta, di UNJ. Itu di 2013. Nah, kedua lomba yang lain yang saya pernah ikutin itu adalah PKM. Jadi bagaimana sih untuk mengembangkan diri? Nah, di situ saya aktif membuat proposal, mengikuti PKM. Ya, PKM yang pertama itu PKM GT itu saya nggak lolos. Kemudian PKM AI itu alhamdulillah didanai itu pertama kali didanai. Kemudian yang kedua PKM pengabdian masyarakat itu didanai, lolos hingga ke PIMNAS. Terus lolos ke PIMNAS sehingga mendapatkan medali perak dan medali emas waktu itu di PIMNAS 27 di Universitas Diponegoro. Oke Mas Denny, karena tadi sudah sharing banyak sekali ya, mulai dari Mas Denny kenapa pilih UM, lalu perkuliahannya seperti apa, lalu juga skripsiannya seperti apa, sampai suksesnya jadi seorang dosen dan juga suksesnya bisa lolos LPDP seperti apa sudah Mas. Mas Nadia kasih kesempatan 3 menit Mas memberikan pesan kepada sobat-sobat Kubisa, adik-adiknya Mas Denny di luar sana yang mau berjuang LPDP, yang mau berjuang jadi dosen, yang mau berjuang lanjut studi, yang lagi berjuang skripsi Mas. Silakan Mas Denny. Ya, yang pertama buat adik-adik saya yang sekarang berjuang skripsi ya Mbak ya. Berjuang skripsi mungkin pertama ya harus dikerjakan. Jadi skripsi yang baik itu adalah yang skripsi yang dikerjakan gitu ya. Karena kalau kita menunda 1 hari itu sama dengan menunda kelulusan seperti itu. Kemudian mencari circle yang
yang memberikan semangat untuk maju, untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa LPDP, mungkin mulai dari sekarang bisa disiapkan dari segi kemampuan bahasanya ya. Kalau kita ada sedikit uang, kita bisa les bahasa Inggris di kampung Inggris di Paris gitu itu. Saya dulu juga les di Paris 2 bulan waktu itu kemudian akhirnya sampai ke 400 itu tadi. Kemudian buat teman-teman yang mau mendaftar CPNS ya, katanya tahun ini ada seleksi besar-besaran ya CPNS itu. Nah itu mungkin sering latihan mengerjakan soal sehingga nanti pada saat tes CAT-nya itu menjadi terbiasa seperti itu. Gitu. Itu mungkin banyak Mas Dedi, luar biasa ya, tipsnya banyak sekali teman-teman. Kayaknya catatannya teman-teman penuh banget ya di pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat Mas Dedi, juga terima kasih banyak dan saya yakin nih Mas Dedi, Mas Dedi masih punya banyak sekali ilmu Mas Dedi, karena sepertinya Mas Dias nih sudah sangat semangat sekali ya Mas Dias ya, mau sharing-sharing kepada Sobat Kubisa. Kalau begitu nih Mas Dias, Nadia dan juga Kubisa dengan bangga mempersembahkan untuk Anda rekan-rekan semuanya Mas Irfan Dias Sanjaya. Silakan. Terima kasih Nadia dan juga semua teman-teman Kubisa, plus juga teman-teman wakil dari UMM ya. Sangat senang, sangat bangga dan juga sangat berbahagia untuk bisa berada di tengah-tengah teman-teman untuk sharing bareng terkait dengan topik yang bisa dikatakan sangat penting. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan aku, Irfan Dias Sanjaya, untuk bisa berbagi, untuk bisa menceritakan terkait dengan betapa pentingnya kesehatan mental dalam dunia kerja. Utamanya mungkin untuk teman-teman yang sekarang berada di bangku pendidikan terakhir ya, di mungkin sarjana, atau mungkin D3, D1, D2, atau mungkin yang sekarang udah mengambil master degree gitu kan, dan bersiap untuk masuk ke dunia profesional, dunia yang dikatakan oleh banyak orang sebagai dunia terkejam yang akan kita temukan ketika kita hidup gitu kan. Dan inilah hal yang mungkin ingin aku bagikan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Terima kasih banyak, pastinya tidak terlupa kepada Sobat Kubisa yang sudah sangat antusias sekali mengikuti webinar di pagi hari ini. Saya Dian Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan masuk kontrol.